Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami kelompok 5 ingin menjelaskan tentang sistem informasi geografis dan kelautan di area konservasi. Sistem informasi geografis kelautan sendiri merupakan sistem yang terintegrasi dan yang didesain untuk menghasilkan, mengambil, menyimpan, menganalisis, mengatur, dan memvisualisasikan seluruh jenis data spasial atau geospasial dan informasi. Peran atau manfaat SIG untuk mengatur area konservasi. Sistem informasi geografis kelautan ini juga dapat digunakan untuk mengatur area konservasi. Berikut adalah beberapa peran SIG dalam mengatur area konservasi. Yang pertama adalah memetakan area konservasi. SIG atau sistem informasi geografis dapat digunakan untuk memetakan area konservasi dan menunjukkan batas-batasnya. Lalu ada zona kawasan konservasi. SIG dapat digunakan untuk melakukan zonasi kawasan konservasi sehingga dapat memudahkan pengelolaan dan pemantauan kawasan tersebut. Lalu ada pengelolaan sumber daya alam. Sistem informasi geografis ini dapat digunakan untuk mengelola sumber daya alam di area konservasi seperti hutan dan perkebunan atau lahan terbuka lainnya. Lalu ada pengawasan daerah bencana alam. Sistem informasi geografis ini dapat juga digunakan untuk memantau daerah bencana alam dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi risiko bencana. Lanjut. Selanjutnya, yang kelima yaitu mengetahui potensi dan persebaran penduduk. SIG dapat digunakan untuk mengetahui potensi dan persebaran penduduk di area konservasi. Yang keenam itu pemetaan kawasan lindung. SIG dapat digunakan untuk memetakan kawasan lindung di area konservasi. Yang ketujuh yaitu rehabilitasi dan konservasi lahan. SIG dapat digunakan untuk memantau perubahan, pembangunan lahan dan membantu dalam rehabilitasi dan konservasi lahan. Yang kedelapan yaitu manajemen tata guna lahan atau ruangan. SIG dapat digunakan untuk manajemen tata guna lahan atau ruangan di area konservasi seperti penataan ruang perkotaan, pedesaan, permukiman, kawasan industri, dan kawasan pertanian. Yang kesembilan yaitu pengelolaan dan pembuatan profil desa. SIG dapat digunakan untuk membantu pengelolaan data profil desa seperti visualisasi seluruh desa melalui peta administrasi desa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu proses setelah mengumpulkan data melalui sistem informasi geografis, yaitu data yang dikumpulkan melalui SIG dapat digunakan untuk mengambil keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, yaitu data yang dikumpulkan melalui SIG dapat digunakan untuk evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sehingga dapat diambil keputusan terkait perbaikan pengelolaan kawasan konservasi. Kemudian menentukan pengelolaan dan arah pengembangan kawasan, yaitu data yang dikumpulkan melalui SIG dapat digunakan untuk menentukan pengelolaan dan arah pengembangan kawasan konservasi. Kemudian penyusunan profil keanekaragaman hayati. Data yang dikumpulkan melalui SIG dapat digunakan untuk penyusunan profil keanekaragaman hayati di kawasan konservasi, sehingga dapat diambil keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi. Kemudian manajemen tata guna lahan atau ruangan. Data yang dikumpulkan melalui SIG dapat digunakan untuk manajemen tata guna lahan atau ruangan di kawasan konservasi, sehingga dapat diambil keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi. Kemudian yang terakhir, identifikasi potensi dan persebaran penduduk. Data yang dikumpulkan melalui SIG dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan persebaran penduduk di kawasan konservasi, sehingga dapat diambil keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya.
Eh, saya akan membacakan dan memberikan beberapa contoh penerapan SIG pada area konservasi. Contohnya ada di Sulawesi Utara. Nah, Sulawesi Utara adalah wilayah di bagian utara Indonesia yang memiliki topografi berbukit dan bergunung. Wilayah ini rentan terhadap erosi dan wilayah ini memiliki sumber daya alam hayati yang unik dan tidak ditemukan di daerah lain. Namun, kawasan konservasi di Sulawesi Utara ini sering mengalami gangguan seperti pencurian hasil hutan, perambahan hutan, pemburuan satwa, dan kebakaran hutan. Gangguan ini mengancam kelestarian kawasan konservasi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wisatawan dan masyarakat, penting sekali untuk menyajikan informasi tentang kawasan konservasi sumber daya alam dan kondisi lokasinya. Salah satu cara untuk menyajikan informasi tersebut adalah melalui sistem informasi geografi yang menampilkan informasi tentang tempat dan keterangan-keterangan yang terdapat di permukaan bumi. SIG dapat menampilkan kondisi yang sebenarnya dari lokasi kawasan konservasi dan membantu dalam sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Sistem Informasi Geografi atau SIG adalah sistem informasi komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data geografis. SIG digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, pengambilan data, dan visualisasi data ke ruangan. Website adalah kumpulan halaman yang dapat menampilkan teks, gambar, animasi, video, dan suara yang terhitung melalui jaringan. Metode Framework the Application System Thinking atau disingkat FAST adalah metodologi yang digunakan untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi. Tahapan FAST itu meliputi scope definition, problem analysis, requirement analysis, logical design, dan physical design. Selain itu ada juga constructing dan testing atau pembangunan dan pengujian. Akan tetapi pada tahap construction dan testing, sistem dibangun dan diuji sesuai dengan kebutuhan sebelum diimplementasikan di lapangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.